nggak pakai lama bersama kita ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Wow. Namanya Ibu Foni Evelyn Jingga. Kalau Yes. teman-teman pernah melihat quote-quote-nya di Dear God Dear atau God. baca bukunya Yes. di Dear God, aduh baru baca separuh aja udah berdarah-darah nangis gitu ya. Dan hari ini buat teman-teman yang sedang struggling ya menghadapi depression, mental health and anything, teman-teman, saya berdoa sesi ini jadi sesi yang luar biasa. Karena Pasti. Bu Foni akan menguatkan setiap kita dan akan men-encourage setiap kita bahwa selalu ada harapan di dalam Yesus. Oke, here we go. Mari kita sambut sama-sama Bu Foni Evelyn Jingga. Silakan Bu Foni. Kasih tepuk tangan virtualnya. Yuk kami kasih apresiasi dong buat Pastor Foni, kita Applause-nya, sambut. tepuk tangannya. Halo, selamat malam semuanya. Wow, selamat malam Bu Foni. Ya, you first ya, Pastor ya. Yes, you ever. You ever? Keren. Walaupun agak susah nyebutnya. You ever. Shalom, selamat malam semua teman-teman yang bergabung di acara ini. Senang sekali bisa bersama-sama. Saya merasa banget ini suasananya seperti ada di panggung beneran. Wow. Keren. Oke. Silakan Bu. Iya, ini saya sudah langsung. Yes, Silakan. Bu Yes. Foni. Oh. Soalnya tadi ngerasa kayaknya dibikin emosinya cukup lama gitu loh. Maafkan Biar hostnya habis itu ini. diteduhkan. Iya, giliran suruh apa namanya meneduhkan dikasih ke saya gitu ya. Luar biasa sekali. Saya coba share screen. Ya, hari ini saya mau bagikan pesan teduh bagi generasi. Wow. Jadi kalau yang kenal saya mungkin akan tahu bahwa hampir semua tulisan-tulisan saya itu ada kata-kata teduhnya, ada pesan teduh, lalu saya juga ada akun komunitas teman berteduh, ada acara sore teduh, semuanya itu serba teduh, tapi itu sebenarnya visi yang pelan-pelan Tuhan kasih kepada saya sejak 2018, pelan-pelan semakin hari semakin tajam. Nah, malam hari ini saya mau bagikan sebenarnya visi yang paling dalam bicara tentang keteduhan, pesan teduh bagi generasi itu apa. Kita boleh berdoa dulu ya, Pastor Albert, Pastor Samuel. Yes, Bu. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami boleh masuk dalam keteduhan kasih-Mu, karena kami tahu di acara yang begitu meriah, begitu sukacita. Mungkin ada di antara kami para partisipan yang hatinya sedang gelisah, hatinya sedang tidak teduh. Mereka datang, mereka join pada acara ini karena rindu. Ada kebenaran-kebenaran dan ada Engkau sendiri yang menyatakan ketenangan dan keteduhan. Bukan yang dari dunia, tetapi yang dari Engkau, yang dari surga. Hamba-Mu yang terbatas, Engkau urapi dan Engkau kuasai. Nah, setiap partisipan, Roh Kudus menerjemahkan sesuai kebutuhan mereka. Mereka mengerti, mereka dihiburkan, mereka diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Teman-teman, saya mau beritahu bahwa setiap kita pasti butuh disembuhkan. Ini adalah salah satu yang melatar belakangi tulisan-tulisan saya, yang melatar belakangi tentang kehidupan atau gaya hidup teduh yang saya bagikan melalui apapun yang Tuhan karuniakan kepada saya, melalui buku, melalui komunitas, atau apapun. Nah, hari ini kita sedang sibuk berjuang menghadapi paparan COVID-19. Mungkin ada juga yang sudah terpapar, atau kalau enggak ya keluarganya, teman dekatnya. Tapi kalau teman-teman hari ini tidak terpapar, memang kita bersyukur. Tapi ada satu kebenaran, ada satu fakta yang kita nggak bisa sangkal, sekalipun kita nggak terpapar penyakit atau virus atau apapun, setiap kita tuh punya di dalam diri kita itu sesuatu yang harus disembuhkan. Nah, kalau ini kita tutupin, kalau ini kita simpan, kalau ini kita nggak hadapi, maka apapun yang ada di dalam diri kita, kehebatan, karunia, skill apapun tuh akan menemukan batasan-batasan, tidak bisa maksimal. Nah, itu yang harus kita cari, itu yang harus kita gali. Nah, ada beberapa hal yang saya bagikan ketika saya menceritakan tentang kehidupan teduh. Ada 4 perasaan yang sangat mengganggu
yang seringkali saya temui sejauh pengalaman saya ketika saya bertemu dengan orang-orang muda khususnya. Nah, nanti teman-teman bisa dilihat dari 4 ini, saya kira-kira yang mana. Kalau teman-teman punya 1 saja dari 4 ini, berarti teman-teman memang belum mengalami satu kehidupan yang benar-benar sudah diteduhkan. Apalagi kalau punya 2, 3, atau 4 semuanya, berarti benar-benar ya, hidupnya benar-benar perlu pertolongan Tuhan agar diubahkan, supaya mencapai titik maksimal dipakai Tuhan dimanapun teman-teman berada. Nah, 4 perasaan ini, perasaan yang paling mengganggu generasi muda. Yang pertama adalah rasa bersalah terus-menerus, guilty feeling. Setiap hari merasa guilty feeling. Saya nanti akan jelaskan, tapi ini secara cepat dulu. Yang kedua adalah luka. Luka seperti apa sih, Bu? Gitu. Apakah kecewa, patah hati, terus ditinggalkan, dikhianati sahabat, atau dikhianati pasangan, pacar, atau luka seperti apa sih, Bu? Luka seperti apa sih, Ci? Nanti kita bahas lebih dalam. Yang ketiga itu kesepian. Kayak sepi gitu ya, hampa gitu. Saya pulang dari bersenang-senang sama teman-teman, udah ketawa-ketawa, udah foto-foto, sampai di rumah kayak, kok sepi ya gitu ya. Kok nggak ada siapa-siapa ya, kok saya merasa sendiri. Yang keempat, kekhawatiran. Ya, kekhawatiran tentang, kalau yang studi tentang hasil studinya, yang belum punya pasangan mikirin pasangan, yang belum punya pekerjaan mikirin pekerjaan, mikirin masa depan, kekhawatiran tentang uang, tentang keluarga, tentang kebutuhan-kebutuhan. Nah, coba dicek nih teman-teman. Dari 4 ini, teman-teman ada berapa? Saya nomor 1, Ci. Saya nomor 3. Saya nomor 1 sama 4, Ci. Gitu. Nah, kalau teman-teman ada mengalami 4 perasaan yang sangat mengganggu ini, maka teman-teman jangan biarkan, harus diakui, disadari, dan disembuhkan. Nah, saya mau bahas sedikit tentang tadi yang pertama itu perasaan bersalah, supaya lebih jelas ya. Nah, orang yang dikejar-kejar perasaan bersalah itu seringkali ketika menghadapi masalah, dia selalu gini, apakah ini hukuman ya dari perbuatan dosaku ya? Kayaknya kemarin-kemarin kerjaanku baik, kok tiba-tiba aku di PHK? Atau kok tiba-tiba aku ditegur sama atasan aku? Atau misalnya, kok papa mama tadinya harmonis, kok tiba-tiba ada masalah, terus mungkin keluargaku ini, papa mama ini diancam satu kondisi bercerai, atau ada masalah sakit, entah diri kita atau rekan kita dalam keluarga kita, saudara-saudara kita, terus kita ngerasa kayak ada sesuatu yang nggak baik terjadi, terus kita bilang, kayaknya kemarin aku salah deh. Kita tuh merasa dikejar-kejar oleh perasaan bersalah, akibat dari dosa-dosa atau kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita selalu merasa gini, aku nih harusnya dihukum nih. Jadi kalau aku belum dihukum ini berarti belum saatnya nih. Nanti kalau aku hadapin masalah, kayaknya ini nih hukuman saya. Tapi ternyata teman-teman berdoa segala macam, masalah itu udah selesai. Nggak lama muncul lagi masalah, dikejar lagi. Wah, yang kemarin aku udah dilolosin, kayaknya ini deh hukuman buat saya. Karena saya jarang ke gereja, jarang baca Alkitab, sering melakukan dosa. Jadi hidup penuh dengan rasa bersalah. Saya banyak sekali menerima DM anak-anak muda semua. Mereka bilang, saya nggak mau datang kepada Tuhan, Ci. Saya nggak layak, Ci. Saya sudah pernah free sex dengan pasangan saya. Saya sudah berjanji nggak akan melakukan. Semakin saya berjanji, saya jatuh lagi. Saya nggak layak, Ci. Saya gay. Saya nggak layak, Ci. Saya addicted terhadap pornografi. Saya kecanduan masturbasi, saya banyak sekali dosa-dosa, dan dia selalu dikejar-kejar rasa bersalah dengan emoji nangis-nangis. Saya nggak pantas, Ci. Padahal bahkan saya padahal tuh aktif di gereja, saya worshiper, saya pelayan Tuhan, saya guru sekolah minggu, bahkan ada yang bilang saya ini sekolah teologi ya gitu. Jadi hidupnya tuh penuh dengan ketakutan. Aku nih harusnya dihukum, ini tinggal nunggu nih kapan nih hukuman. Jadi begitu ada masalah, kayaknya aku ada hukuman. Ini sekarang nih saatnya hukuman buat saya karena dosa-dosa saya. Nah, itu ciri-ciri orang yang dikejar rasa bersalah yang sangat mengganggu sekali, dan kalau tidak ditangani ini bisa jatuh kepada depresi. Bahkan saya sudah pernah menangani seorang muda, bukan hanya depresi, tapi menjadi celah bagi roh jahat, sehingga dia, kalau saya punya kesempatan nanti saya ceritakan ya, dia sampai kerasukan gitu ya, karena dia menyimpan rasa bersalah
sampai dipakai rasa bersalahnya itu. Selain dikejar-kejar untuk ingin bunuh diri, tapi juga dirasuk setan sampai begitu hebatnya. Lalu kemudian tadi yang kedua adalah perasaan yang mengganggu adalah perasaan terluka. Nah, ini sesuatu yang menarik. Luka itu bukan sekedar kita itu marah kepada seseorang. Luka itu maksudnya gimana sih, kita marah, jengkel, kepahitan karena ada yang menyakiti? Iya, itu benar. Tapi nggak semua orang pernah disakiti sampai sedemikian kan. Nah, kadang-kadang orang berpikir kalau luka itu kayak gitu, kayak dikecewain, ditinggalin, patah hati, didustai atau apa ya, diomongin yang nggak baik. Ya itu benar, tapi ada yang jauh lebih penting. Bicara luka itu adalah sesuatu pengalaman di masa lalu, kenangan di masa lalu yang sering kali tidak disadari, tapi hasilnya itu membentuk teman-teman menjadi teman-teman seperti hari ini. Saya ada tulis di buku saya di Regat, season yang ketiga, memang ini untuk yang season 3 ini memang dikhususkan untuk orang yang punya luka batin. Nah, saya bacakan sekilas ya yang di halaman pertama. Kira-kira orang sesulit apa sih orang yang punya luka? Jadi bukan hanya marah, benci karena apa ya, disakiti seseorang, tapi lebih dari itu ada satu karakter, satu perilaku yang dia nggak sadar bahwa itu adalah akibat luka masa lalunya yang dia sepertinya terlupakan, perlu digali ya. Kau mungkin adalah seorang yang hidup di bawah bayang-bayang ketakutan dan kekhawatiran. Nah, orang yang terluka itu pasti ada ketakutan, ada kekhawatiran. Dihantui rasa bersalah, ragu-ragu, tidak punya keberanian. Nah, orang yang suka ragu-ragu, itu pasti ada sesuatu pengalaman di masa lalunya. Kenapa orang ini kok suka ragu-ragu? Atau kau seorang yang mudah sakit hati, gampang tersinggung, rentan terluka, nggak diajak pergi sama temennya, kayaknya kenapa ya gitu ya. Kok itu bicarakan saya ya, kok bully saya ya, mudah sekali tersinggung, gambar dirimu rusak. Kau memandang dirimu tidak punya arti dan selalu menganggap orang lain lebih bahagia. Kok teman aku sukses ya, kok teman aku happy ya, kok teman aku lebih ini ya, lebih itu ya. Itu bisa jadi adalah luka. Ya, ada penyebabnya, ada historinya, ada riwayatnya. Kau membenci dirimu sendiri atau kau seorang yang gelisah, tidak pernah tenang, ya, hidupnya nggak pernah tenang. Terus kau seorang yang suka mengeluh tentang betapa berat beban hidupmu yang menggunung yang harus kau tanggung. Suka mengeluh. Kau bosan, jenuh, kecapean dengan semua orang dan dengan hidup yang terlalu menuntut. Jadi kayak ngerasa semua orang tuh menuntut dirinya. Saya baru saja lihat film yang ternyata true story juga. Teman-teman kalau yang ikutin film-film baik di Netflix itu, ternyata dituntut sama mamanya, sama papanya. Bahkan dia bilang nggak pernah rasanya saya mengambil keputusan yang benar-benar murni keputusan saya. Mau sekolah apa, mau bidangnya apa, mau menikah dengan siapa itu diatur sedemikian. Kesannya baik, tapi itu ternyata dia kayak merasa capek dan lelah. Dan kau mungkin pribadi yang sulit, yang kerap kali memperlakukan orang lain dengan buruk. Kita jadi suka marah, suka kasar, suka bikin masalah dengan orang lain, menantang ya. Kau mudah tersinggung, pahit, hidup dalam kemarahan, dan seterusnya. Ingin membuktikan sesuatu, hidup di atas perkataan orang lain. Kalau orang lain muji, naik gitu, diayun, happy banget. Tapi begitu orang nggak puji atau kritik, kita langsung down gitu ya. Dan kita mencari pengakuan, ingin dianggap ada dan ingin diterima. Nah, itu adalah beberapa hal perilaku-perilaku sulit seseorang yang sebenarnya harus digali. Kenapa saya begini? Kenapa saya nggak percaya diri, atau kenapa saya over pede, kenapa saya terlalu cepat mengambil keputusan terburu-buru, atau sebaliknya saya nggak bisa ambil keputusan. Bisa jadi itu memang karakter, tapi kalau itu sebatas karakter itu bisa dikembangkan, bisa belajar. Tapi kalau itu ada luka, ada pengalaman di masa lalu yang membentuk teman-teman seperti itu nggak sekedar bisa dikembangkan, itu harus digali, harus disembuhkan dulu. Nah, aduh, saya kayaknya akan kehabisan waktu kalau cerita lebih panjang ya. Saya skip dulu yang ini ya saya kesimpulkan dulu. Terluka adalah kemarahan dan kepahitan sama seseorang yang pernah melukai kita. Itu benar. Tapi lebih dari itu adalah juga perilaku dan cacat emosi dari pengalaman masa lalumu yang tidak disadari. Saya pernah terluka sekali sama mama saya. Mama saya sekarang sudah meninggal. Setelah saya bertobat kenal Tuhan itu, saya berjuang keras untuk memulihkan hubungan saya. Karena saya seringkali merasa mama saya ngomong satu kata aja kayak merasa saya ingin marah gitu, saya ingin memberontak gitu. Sampai saya tuh heran dan saya teriak sama Tuhan, kenapa sih Tuhan? Dan itu tuh saya berkali-kali minta ampun, saya berkali-kali rekonsiliasi dengan mama, berpelukan dan sebagainya.
berdoa bersama, didoakan, tapi terus rasa ada ingin memberontak dan ingin memberontak terus gitu loh. Sampai satu hari Tuhan, pada waktu saya di mobil, saya tutup mobil, saya nangis, Tuhan ada apa sih? Kenapa saya selalu ingin memberontak? Ini sekilas aja ya. Ternyata saya dikasih gambar sekelibat kayak film gitu pada waktu saya berdoa itu. Jadi ternyata saya waktu kecil itu pernah dititipkan oleh mama saya ke adiknya papa saya. Saya masih umur 8 tahun, dititipkan di luar kota. Nah, ada satu malam kejadian saya hampir dilecehkan secara seksual. Tidak sampai terjadi. Tapi anak 8 tahun, mamanya jauh, itu tengah malam, saya jalan sendirian keluar kamar, mencari pertolongan. Itu terjadi, tapi saya tuh bisa lupa gitu loh. Pada waktu saya teriak berdoa itu dimunculin. Lalu saya bisa ingat perasaan saya pada waktu itu, ketakutan sampai lutut tuh gemeter gitu. Terus saya bisa terbayang pada waktu itu saya tuh hati kecil saya gini, di mana mama gitu loh. Kok mama itu pada waktu aku butuh kok mama nggak ada gitu loh. Saya masih bisa merasakan waktu minum air putih itu lega banget, takutnya luar biasa. Lalu saya masuk ke kamar, saya masuk ke satu ruangan yaitu kamar dari adik papa saya ketuk pintu. Terus kuku gitu, kuku saya buka pintu, ada apa, kamu mimpi buruk ya? Setelah itu hilang, filmnya hilang gitu. Jadi kayak penglihatan tuh dikasih. Saya waktu itu Tuhan sendiri yang membukakan, itu yang membuat saya pahit dan marah kepada mama saya. Padahal pada waktu saya dititipkan hidup saya baik-baik saja, saya senang. Jadi kayak kita tuh nggak sadar. Ada luka, ada pengalaman masa lalu yang bisa membuat dan membentuk perilaku kita di hari ini. Cacat emosi, cacat perasaan, itu harus digali. Nah, tadi setelah tadi rasa bersalah, terluka, saya jelaskan sedikit rasa kesepian. Nah, kesepian adalah satu perasaan yang sangat mengganggu. Nah, teman-teman tanya, Cik, saya ini kesepian nggak ya, Cik? Saya punya banyak teman, pekerjaan saya sukses, saya punya banyak klien, saya gampang bergaul, tapi kadang-kadang kayak saya merasa hampa. Nah, kalau mau ingin tahu apakah Anda seorang yang kesepian, caranya begini. Ada nggak satu rahasia, apapun itu, tapi rahasia itu mengganggu, satu aja rahasia yang tidak pernah kau bisa ceritakan kepada siapapun. Satu aja, itu rahasia yang sangat penting, rahasia yang sangat engkau jaga, engkau tutupi, tapi selama ini yang tahu cuman teman-teman dan Tuhan. Mama, papa, cici, kakak, sahabat, pacar, atau yang sudah menikah, suami, istri, atau siapapun, nggak ada satupun yang tahu, Cik. Cuman aku dan Tuhan. Aku punya rahasia ini. Dan kalau itu rahasianya nggak mengganggu, it's okay ya. Misalnya teman-teman punya rahasia, Cik, saya kasih tahu, Cik. Sebenarnya saya punya emas berkilo-kilo, nggak ada yang tahu. Tapi saya happy, berarti saya punya simpanan. Jadi nggak usah dibahas itu nggak mengganggu. Tapi kalau teman-teman punya satu saja rahasia yang teman-teman tidak pernah bisa ceritakan ke siapapun karena teman-teman tidak punya teman, tidak pernah bisa mengungkapkan, tidak percaya atau apapun, maka saya katakan teman-teman adalah orang yang kesepian. Karena seorang yang kesepian adalah seorang yang tidak punya tempat untuk menceritakan sesuatu yang mengganggu di hatinya. Jadi kalau dia ada satu orang saja, cukup satu orang, dia bisa ungkapkan semuanya, hal-hal yang mengganggu dia sehingga dia rasa lega, itu dia tidak sendirian. Dia memiliki seseorang. Nah, saya nggak tahu nih teman-teman termasuk dalam kategori ini. Lalu yang terakhir adalah perasaan kekhawatiran. Nah, ini yang suka khawatir ya. Khawatir masa depan, khawatir jodoh, khawatir keuangan. Semua orang dari, kadang kita mikir ya, yang khawatir itu yang mungkin kerja gaji UMR, atau yang masih sekolah, masih kuliah, masih ditanggung sama orang tua. Tapi saya mau kasih tahu, saya sudah ketemu banyak orang, dari yang gaji pas-pasan, karyawan biasa, sampai yang punya perusahaan sangat besar, dokter yang uangnya banyak sekali, terus pengusaha hotel, semuanya. Semua hidup dengan kekhawatiran. Jadi kekhawatiran itu bukan karena kamu punya banyak, maka kamu nggak akan khawatir, nggak begitu. Kekhawatiran itu lebih bicara tentang kita menyadari bahwa setiap kita itu pasti menyembah sesuatu, berbakti kepada sesuatu, tetapi yang membedakan siapa yang kita sembah.
Nah, yang kita sembah itu adalah sesuatu yang kita anggap bisa menjaga diri kita aman, safe. Jadi belum tentu Tuhan. Kalau kita sangat tergantung dan terikat kepada pekerjaan, maka kita sangat menghabiskan waktu, pikiran, dan tenaga kita, dan takut sekali keuangan kita, pekerjaan kita diganggu. Kita tuh sedang menyembah pekerjaan kita. Kalau kita sedang terlalu fokus mengasihi seseorang, orang tua ke anak, terlalu protektif, kita kepada pasangan, pacar, atau siapapun, benda atau seseorang, kita rasa mereka itu begitu pentingnya, sehingga kalau kita kehilangan sesuatu atau orang itu, kita anggap hidup kita itu nggak layak dihidupi, maka itulah sumber kekhawatiran kita. Jika kau membutuhkan hal lain selain Kristus agar kau jadi aman dan tenang, kau sedang diikat rasa kekhawatiran. Ada yang bilang kalau kita punya banyak duit di ATM atau di deposit uangnya banyak, itu kayaknya leher itu agak nggak kenceng-kenceng ya katanya. Tapi kalau belum gajian, duitnya udah terbatas, cicilan-cicilan masih banyak, itu leher tuh kayaknya pegel-pegel gitu loh. Jadi dia itu terikat. Dia hanya tenang kalau ada sesuatu yang dia sembah itu posisinya aman. Misalnya dia menyembah pekerjaan dan uangnya, ya kalau pekerjaan dan uang saya dalam keadaan baik, nggak ada goncangan, ya saya tenang, aman. Kalau hubungan saya dengan pacar saya, atau apapun lah yang mengikat kita, baik, kita merasa tenang, dan itu bukan Kristus, berarti kita sedang terikat kepada dosa, atau kelemahan, atau perasaan kekhawatiran. Nah, saya mau beritahu sesuatu yang mungkin sedikit menabrak tradisi. Ini yang saya bagikan ketika bicara hidup teduh. Hidup teduh itu adalah menghidupi kasih karunia Tuhan, bukan hidup di atas nasihat-nasihat dan hukum manusia. Ketika teman-teman tadi terluka, kecewa, kekhawatiran, sepi, teman-teman datang ke siapapun, apalagi ke orang-orang tua, orang-orang yang teman-teman hargai secara rohani, biasanya dikasih nasihat kan. Kalau kamu yang punya masalah kesepian, ya ini tipsnya begini nih, carilah kegiatan yang banyak, bersekutu dengan Tuhan, lalu kejarlah mimpimu, concern kepada passionmu, itu semua baik ya, nasihat, petunjuk, langkah-langkah praktis itu benar. Kalau ada masalah keuangan, aku banyak hutang nih, keluargaku benar-benar butuh uang, lalu dikasih motivasi, coba kamu kembangkan usaha. Bahkan mungkin ada yang rela, ini saya bantu dulu ya, ini saya bantu, kamu butuh berapa? 200.000, oke aku bantu deh 200.000, selesai kan masalahnya. Tapi saya mau beritahu, hidup kita itu akan benar-benar teduh, bukan ketika kita itu hidup di atas nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk manusia, bagaimana engkau menyelesaikan masalahmu di dunia. Kalau kita tuh hidup dengan nasihat-nasihat itu, entah kita yang hidup atau entah kita yang dinasihati atau kita yang menasihati, maka saya katakan kita akan putus asa. Yang menasihati putus asa, yang dinasihati putus asa. Kok bisa, Ci? Saya tidak mengecilkan nasihat dan petunjuk-petunjuk dia, ya, motivasi-motivasi rohani dari siapapun. Tapi kalau kita sampai di sana, tidak dikunci dengan kasih karunia, maka saya katakan kita pasti putus asa. Teman-teman yang kecanduan pornografi datang kepada seorang yang dewasa. Oh, gini loh caranya, tips, langkah-langkah, petunjuk supaya kamu itu tidak kecanduan. Oh, itu baik. Begitu pulang, waduh aku kayaknya tahu nih. Aku coba sehari bisa, 3 hari bisa, seminggu bisa. Lalu jatuh lagi, gagal lagi. Lalu balik lagi, dan semakin kita berusaha tidak kecanduan, kok merasa tambah berat ya. Teman-teman yang punya pergumulan masalah dosa temperamental, semakin kita berusaha sabar, rasanya semakin banyak hal di sekitar kita tuh yang membuat kita gampang marah. Teman-teman yang terluka ingin mengampuni, tapi semakin ingin mengampuni, rasanya semakin sering teringat akan masalah-masalah kita dilukai dan rasanya ingin balas dendam. Jadi nasihat-nasihat itu semua bagus, advice itu bagus, tapi kita hidupin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, kita jatuh lagi, lalu kita merasa putus asa. Aduh, nggak bisa lah. Gak bisa aku cuma bisa sebentar. Yang nasihatnya juga putus asa. Yang nasihatnya bilang apa? Udah tak kasih tahu caranya begini, diulangi lagi. Maka saya katakan kita gak akan mengalami hati dan hidup yang teduh, yang damai sejahtera, yang penuh kebebasan di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup di atas nasihat-nasihat, hukum-hukum, petunjuk-petunjuk, advice dari manusia yang tidak dikunci oleh kasih karunia Injil.
Apapun permasalahanmu, keuangan, terluka, kesepian, dosa, rasa bersalah, tidak bisa selesai dengan nasihat-nasihat. Tidak bisa selesai dengan petunjuk-petunjuk manusia dan hukum-hukum dunia. Gak bisa. Engkau akan tidak teduh, engkau akan tidak tenang. Engkau akan sesaat mengalami kebebasan, tapi engkau jatuh lagi, gagal lagi. Hanya dengan kasih karunia, hanya dengan Injil. Apakah seorang yang pemarah, sombong, malas, yang punya perilaku buruk, keterikatan bisa berubah dengan nasihat yang baik? Coba saya tanya yang sekarang ini punya sifat-sifat buruk, perilaku-perilaku berdosa. Sudah berapa banyak orang menasihati Anda? Sudah berapa banyak Anda mendengar petunjuk-petunjuk, sudah baca di Google, cara mengatasi kesepian, cara mengatasi kecanduan, cara mengatasi ini dan itu, cara bangkit dari keterpurukan masalah ekonomi, relasi yang bermasalah dengan ini dan itu. Semua pergumulan kita tidak bisa diselesaikan dengan petunjuk-petunjuk praktis dunia. Yang bisa itu, yang dibutuhkan oleh setiap kita itu apa? Penerimaan yang tidak terbatas. Pengampunan yang tiada tara. Diampuni lagi, diterima lagi. Kesempatan untuk dipercaya sekali lagi dan lagi. Aku nggak bisa, Ci, aku udah nyoba. Udah setahun aku nggak masturbasi. Seorang perempuan datang sama saya. Akhirnya saya jatuh lagi. Butuh diterima, butuh diampuni, butuh dikasih kesempatan. Setiap orang dengan seberapa besar kejatuhan dan kebobrokannya itu, Tuhan masih bisa memberi lembaran baru. Tapi saya mau kasih tahu, di atas semua itu, yang bisa melakukan ini itu, tidak ada seorang pun. Tidak ada manusia seorang pun yang bisa menerima kamu lagi dan lagi. Mengampuni kamu lagi dan lagi. Memberi kesempatan lagi dan lagi. Dan kamu juga, teman-teman juga nggak bisa berusaha lagi dan lagi. Gagal terus, coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Butuh orang lain yang menggantikanmu, berjuang mengalahkan keinginan-keinginan daging. Harus ada yang menggantikan. Harus ada yang menyelesaikan buat kita. Maka saya bilang, lalu kalau nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk praktis nggak bisa menyembuhkan semua masalah saya, Injil itu di mana kekuatannya, Ci? Bagaimana caranya? Injil mengingatkan kita bahwa semua masalah, kesepian, dosa, luka, kekhawatiran, sakit penyakit, apapun itu, sudah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus bilang di kayu salib, sudah selesai. Injil itu, Injil kasih karunia itu bukan ajaran, bahkan bukan agama. Yang menyelamatkan, yang bisa mengubah dan membuat engkau hidup tenang, damai sejahtera, dan teduh itu bukan agama, bukan aktivitas rohani, bukan hukum-hukum, bukan petunjuk-petunjuk, tapi Injil. Injil itu bukan itu. Injil itu bukan aturan, bukan tips, bukan langkah-langkah praktis dan kalimat-kalimat motivasi yang terbatas. Injil itu apa? Injil itu person, pribadi. Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan yang berkata, tetelestai, selesai. Aku sudah menyelesaikan semua pergumulanmu, bukan hanya di bumi, tapi juga di surga. Pada waktu teman-teman berjuang, struggling terhadap dosa-dosa, aku bisa, Ci, hari ini aku berhasil, besok gagal lagi. Aku bisa, Ci, akhirnya lama-lama karena gagal berkali-kali sampai teman-teman tidak lagi minta nasihat, tapi mulai berbohong, mulai menyembunyikan. Kenapa? Pasti orang itu kecewa sama saya, Ci. Karena saya itu nggak bisa, ternyata saya nggak berhasil. Nah, kalau kita nggak ingat bahwa ada Yesus, ada Kristus, maka kita akan menjadi putus asa dan terpuruk dan jatuh kepada dosa yang lebih besar dan lebih besar lagi. Kita mulai menyembunyikan, kita mulai nggak jujur. Jadi saya mau beritahu, Injil itu menang atas segala perasaan-perasaan mengganggu, lebih besar dari semua kelemahan-kelemahanmu, lebih besar dari semua masalah-masalahmu, diselesaikan oleh Injil Yesus Kristus. Bukan nasihat, bukan aturan-aturan, bukan hukum. Saya sekali lagi tidak mengecilkan bahwa ketika orang datang kepada saya juga kasih nasihat, saya juga kasih advice. Tapi bedanya apa?
kalau kita concern terhadap nasihat, maka itu artinya kita sedang membawa orang lain dan diri kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kita yang berusaha. Saya harus tips pertama melakukan ini, tips kedua lepas dari kecanduan, tips ketiga lepas dari kekhawatiran. Itu kita melakukan dengan usaha kita. Tapi kalau dikunci dengan Injil, ini bukan kita yang melakukan, tapi Tuhan yang bekerja di dalam kita. Kekuatannya bukan di kita. Kekuatannya adalah di Tuhan, di Injil. Setiap kali jatuh, setiap kali gagal, saya ingat, orang lain nggak bisa terima saya. Orang yang nasihati saya mungkin malu lihat saya, udah dikasih tahu masih gini lagi. Tapi Yesus Kristus, penerimaan dia tidak terbatas. Dia ampuni saya lagi dan lagi. Tidak ada satupun yang membuat saya tidak bisa, tidak diterima oleh Tuhan. Tuhan tidak mungkin tidak sayang kepada saya. Apapun keadaan saya, sehancur apapun. Kalau kita punya handphone kita screen-nya rusak, Android ya misalnya. Kalau kita mau servis nih, tanya ini, screen-nya berapa ini, LED-nya ini? Bisa 2 juta. Misalnya beli barunya 4 juta atau 5 juta. Tapi screen-nya aja habis 2 juta atau mungkin lebih. Teman-teman masih mikir gini, ya ampun daripada aku ganti screen-nya, mending aku buang, aku beli yang baru. Ya enggak? Tapi Tuhan Yesus enggak gitu. Sehancur dan serusak apapun, Anda akan diperbaiki. Berapapun harga yang harus dibayar, Anda akan dipulihkan, diperbaiki, nggak dibuang. Mau mahal kayak apapun, pasti Anda diterima dan diterima lagi. Nah itu bedanya nasihat dunia dan Injil. Kita seringkali pakai kekuatan kita sendiri. Bahkan kadang-kadang orang nggak kasih nasihat yang baik. Ini kasih nasihat baik, ini nggak mempan nih. Waktu saya tinggal 15 menit lagi. Saya kasih nasihat yang mengintimidasi. Kalau kamu ya nggak bertobat dari kecanduan pornografi ya, kalau kamu ya nggak sungguh-sungguh ke gereja berdoa melayani ya, kalau kamu ya nggak sungguh-sungguh baca Alkitab, nanti kamu masuk neraka loh. Nanti kamu kerjaannya nggak diberkati loh. Nanti kamu kuliahmu nggak lulus loh. Nanti kamu nilainya nggak bagus loh. Nanti mimpi-mimpimu, doa-doamu nggak dikabulin loh. Nanti keuanganmu bermasalah loh. Keluargamu nggak beres loh. Karena kamu melakukan sesuatu yang nggak benar. Nah diintimidasi. Ini nggak efektif, ini nggak akan berhasil. Loh Ci, tapi banyak loh Ci, teman-teman saya itu bertobat hidup baik karena diintimidasi Ci. Nanti kalau Tuhan datang nggak masuk surga segala macam. Yes, banyak yang berhasil. Tetapi coba gali lebih dalam. Apa dasar dia hidup baik? Takut masuk neraka. Takut nggak diberkati. Orang dunia dan nasihat-nasihat dunia itu gini. Kamu baik, rajin baca Alkitab, rajin ibadah, hidup kudus, diberkati. Kamu nggak baik, dosa sedikit aja, jatuh dalam dosa, nggak bener, nggak melayani, nggak kasih persembahan, nggak ke gereja, kutuk, masalah. Problem akan terus menyusul, mengejar kamu. Jadi orang diintimidasi, bisa baik, bisa bertobat, tapi coba digali. Dasarnya apa? Takut nggak diberkati, takut sakit, takut ada masalah. Tapi Injil enggak. Injil itu nggak mengintimidasi, Injil itu memberitakan kasih dan penerimaan. Jadi pada waktu ditanya, kenapa kamu mau bertobat dan kembali dari kehidupanmu yang buruk? Bukan karena masuk neraka, karena saya takut masuk neraka, enggak. Karena bukan saya takut tidak diberkati. Tapi karena Tuhan Yesus itu loh, Ci, sudah mengasihi saya. Saya ini sudah coba berkali-kali bangkit dari dosa-dosa saya selalu gagal. Tapi Tuhan tuh tidak pernah sekalipun menolak saya. Kalau Tuhan itu begitu mencintai saya, masakan saya hidup begini terus? Dasarnya beda. Orang yang hidup dengan nasihat dan intimidasi peraturan-peraturan, dia tertekan, dia putus asa, dia semakin sembunyi, dia sembunyikan dosa-dosanya, karena takut dinilai orang ini bebal, karena takut tidak diterima. Tapi orang yang hidup dengan Injil, dia terbuka mengakui, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa tolong saya. Maka karena Tuhan terlalu baik dan terlalu sayang, saya mau pulih. Saya nggak mau hidup begini terus. Ada seorang yang bilang begini kepada saya, Cici kalau ceritanya tentang pengampunan terus, atau kalau pendeta ceritanya tentang Injil terus, apa bener tuh Ci? Nanti jemaatnya semuanya orang rusak semua loh Ci, pelacur-pelacur, orang yang kecanduan narkoba, pornografi, penjudi,
Terus pendosa semua loh, Ci. Saya bilang mungkin di awal iya. Banyak kejadian begitu. Seorang yang sudah Kristen, sudah kenal Injil. Tapi saya mau beritahu, bicara Injil itu bukan bicara manusia mengubah manusia. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pada waktu teman-teman mengalami banyak perasaan-perasaan yang mengganggu, yang berdosa, pegang Injil. Pegang Injil. Belum bisa, Cik, belum berhasil. Kekuatannya bukan di dirimu. Kekuatannya di Tuhan. Tapi kok saya belum berhasil mengatasi? Tunggu. Roh Kudus akan bekerja dengan cara yang unik. Tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Bukan hidup dalam rasa bersalah, ketakutan, lalu menyembunyikan dosa-dosa kita. Pada waktu orang datang kepada teman-teman minta nasihat atas perasaan-perasaan kesepiannya, luka-lukanya, masa lalunya, dosa-dosanya. Kasih nasihat nggak apa-apa, tapi di akhir yang lebih harus dikonsenkan, difokuskan adalah Injil. Tuhan Yesus terima kamu. Saya sudah berkali-kali coba, nggak bisa. Tuhan Yesus mau mengampuni kamu. Tapi saya ini sudah sering gagal. Tuhan Yesus mau mengampuni kamu. Tapi saya ini nggak benar. Saya sudah gagal berkali-kali. Tuhan Yesus mau menerima kamu. Itu terus. Tuhan Yesus sudah mati buatmu. Tuhan Yesus mau mengasihimu. Tuhan Yesus mau menyelamatkanmu. Kekuatannya bukan di kata-katamu, bukan di nasihatmu, tapi di Injil. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi hari ini saya kasih kesimpulan bahwa yang dibutuhkan setiap kita, buat teman-teman, Injil kasih karunia, menang atas segala sesuatu. Injil kasih karunia bukanlah konsep ya, bukan ajaran agama, bukan tata cara, aturan, tips-tips praktis, langkah-langkah praktis, modifikasi perilaku, bukan. Bukan itu. Injil adalah pribadi Yesus Kristus sendiri, yang kita cintai, yang kita kasihi, karena Dia terlebih dahulu telah mengasihi kita. Nah, petunjuk-petunjuk itu sering menunjukkan dosa-dosa kita ya. Ya, semakin kita dikasih nasihat, semakin tahu kita kesalahan-kesalahan dosa kita. Itu tuh nggak benar, itu tuh nggak boleh ya. Terus mengintimidasi dan membebani. Dan itu concernnya kepada kekuatan kita. Kita yang mau melakukan sesuatu. Bukan Tuhan yang bekerja dan menyelesaikannya di dalam diri kita. Nah, karena itu, kasih karunia itu harus masuk di dalam diri kita. Jangan cuman, aku tahu, Ci, Tuhan Yesus sudah mengampuni, that's all. Ya terus aplikasinya itu apa? Aku tahu, Ci, Yesus sudah mau mati buat aku. Iya, tapi harus sampai melewati seluruh pembuluh darah, jantung, otakmu bersatu di dalam tubuhmu dan dirimu bahwa aku nggak bisa sembuh dari lukaku, aku nggak bisa sembuh dari dosaku, aku nggak bisa sembuh dari kesepianku, aku nggak bisa sembuh dari kekhawatiranku kalau mengandalkan aku mengikuti hukum-hukum, aturan-aturan, nasihat-nasihat manusia tanpa dikunci kepada Injil kasih karunia. Kekuatanku Yesus Kristus. Allah merancang segala sesuatu. Yesus melaksanakan di kayu salib. Roh Kudus yang mengkonfirmasi dan yang memastikan apa yang dilakukan Yesus di kayu salib tidak akan gagal untukmu. Kiranya pesan teduh ini menghibur dan meneduhkan teman-teman yang sedang dalam pergumulan, luka, kepahitan, kekhawatiran, kehampaan, atau apapun. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada worship leader. Wow, luar biasa. Dalam bener. Saya jujur pribadi, kita di sini ya, kita ngerasain hadirat Tuhan kuat sekali. Benar-benar teduh di hati dan dari hati ini memang benar-benar menyentuh ke hati. Thank you so much, Bu Foni. Dan hari ini kita akan Q&A, gitu ya. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan teman-teman yang masuk dan saya harap ini akan jadi jawaban untuk teman-teman semuanya ya. Oke, pertanyaan yang pertama untuk Bu Foni. Bagaimana cara menghadapi, membantu seseorang yang trauma dan sudah mengarah kepada bunuh diri? Seperti trauma ditinggal pacar setelah melakukannya terlalu jauh, hubungan yang terlalu jauh. Ya, itu pertanyaan pertama Bu Foni. Ya, terima kasih.
Kalau sudah sampai ke ranah sampai depresi dan mau bunuh diri, saya selalu menyarankan tetap membawa kepada tenaga kesehatan atau tenaga profesional karena itu membutuhkan obat. Cici saya sendiri mengalami depresi yang sampai hari ini masih minum obat dan itu ada kasus-kasus tertentu yang obatnya sampai seumur hidup. Cici saya kena gangguan mental mengarah sedikit skizofrenia sampai menggundul rambutnya, mencukur alis. Itu kalau yang sampai ke sana. Tetapi bicara tadi trauma, saya mau tarik sedikit ya, Pastor Samuel, Pastor Albert dan siapa satunya Frederica. Iya, Pastor. Ya. Kadang-kadang yang lebih penting mungkin sebelum dia, karena mungkin ada yang saya nggak merasa sampai depresi iya, tapi nggak sampai butuh obat. Yang kita bisa bantu karena kita bukan psikiater adalah menggali. Kenapa kamu kok bisa menjadi seperti itu? Digali pelan-pelan. Banyak yang nggak sadar bahwa hari ini seseorang itu adalah korban yang jadi pelaku. Dulu dia pernah mengalami suatu pengalaman dan masa lalu, dia jadi korban, tapi kemudian dia jadi pelaku. Yang pelaku ini nanti akan menghasilkan korban lagi dan lingkarannya nggak akan berhenti terus. Dia pernah dilecehkan, akhirnya bisa jadi dia yang melecehkan, atau dia juga dilecehkan. Karena aku tuh sudah pernah dilecehkan, saya merasa ya udahlah hidup aku memang layaknya memang untuk dilecehkan, memang saya terlahir untuk dilecehkan. Atau sebaliknya dia yang abuse orang lain, ya jadi efeknya bisa beda. Tapi ini lingkaran yang nggak pernah selesai. Korban yang berubah jadi pelaku, macam korban lagi. Nah itu harus digali dulu. Kenapa dia sampai bisa membiarkan? Nah saya contoh beberapa waktu lalu dia DM. Kenapa setiap kali dia pacaran dia selalu memberikan dirinya untuk berhubungan seksual. Dia bilang karena pacar-pacar saya itu bilang kalau saya nggak mau, saya mau diputus. Saya bilang, nah berarti dia masalahnya bukan masalah dosa seksual ke arah itu saja, tapi masalahnya dia butuh diterima, butuh diinginkan, butuh dicintai. Jadi dia selalu merasa dengan cara itu aku bisa diterima, dengan cara itu aku bisa diakui, dengan cara itu aku dianggap berharga. Jadi dia sebenarnya bukan kelemahannya di dosa seksual, tapi ada masa lalu karena dia tidak diterima oleh keluarganya, tidak disayang oleh keluarganya, sehingga kalau ada orang mengancam atau meminta melakukan apa saja dengan balasan kamu bisa saya terima, saya cintai, yang which is pada akhirnya nggak begitu, ditinggalkan juga pada akhirnya. Tapi iming-imingnya untuk diterima itu sangat berarti buat dia. Ya udahlah, apa aja aku lakukan. Bukan hanya masalah persetubuhan, tapi kadang juga memberikan uangnya, memberikan waktunya, bahkan berhenti sekolah, apa sajalah, pokoknya asal dia tuh mau mencintai saya. Ketakutan untuk tidak diterima. Nah itu yang harus digali. Kira-kira seperti itu, Pastor. Wow. Sangat clear dan membantu kita semua. Betul sekali. Berikutnya ada pertanyaan, Bu Foni. Ya. Apakah semua rahasia perlu diceritakan kepada orang tua? Jika iya, bagaimana cara menceritakannya? Oke. Saya jawab tidak. Tergantung orang tuanya. Pertama, tergantung orang tuanya. Kedua, tergantung rahasianya apa. Dan ketiga, tergantung apa yang kamu harapkan. Kalau rahasia yang misalnya, ini saya ada satu masalah dari followers, dia bilang, Ci, saya dilecehkan oleh ayah saya sejak SD. Sekarang dia sudah SMP. Dan saya belum pernah cerita sama ibu saya. Saya takut, Ci. Saya sampai tanya, ini ayah kandung atau ayah tiri atau ayah sambung? Ayah kandung, guys. Masih tinggal serumah. Sekarang masih dilecehkan nggak? Enggak, Ci. Karena saya selalu kunci. Bayangin ya, mesti tinggal serumah dengan ayah kandung, tapi pintu tuh harus terkunci, saking takutnya. Dan tidak berani cerita ke ibunya. Karena apa? Karena takut mama nggak percaya, takut mama tidak membela saya. Nah, jadi ini menjadi pertanyaan penting untuk melihat. Mama saya mungkin tidak sanggup melihat apa yang saya alami, belum siap, ya. Karena bukan berarti saya bilang harus bohong ya, tapi kita berhikmat dan berdoa sama Tuhan. Kalau kita sampaikan kepada orang yang tidak tepat, itu bisa jadi masalah juga. Tapi kalau teman-teman punya orang tua yang yakin mau menerima, mau mencari solusi bersama-sama,
ya dengan segala resiko, ada air mata, kecewa, ya nggak apa-apa sampaikan. Tapi kalau misalnya orang tuanya adalah, ya tadi karena ada kasus juga yang lain, dia sampaikan ke mamanya nggak percaya, malah dia benci. Yang satu kasus lagi nih, malah bukan papa kandungnya, papa tirinya. Waktu dia sampaikan papa tirinya pernah abuse dia secara seksual, mamanya nggak percaya, malah suruh tutup mulut. Dia jadi kepahitan bukan hanya kepada papa tirinya, tapi juga kepada mama kandungnya. Nah itu menimbulkan luka lagi. Jadi memang tidak selalu dalam artian harus berhikmat dan berdoa. Nah ini yang jadi beban kita semua adalah semua orang tuh butuh tempat untuk bercerita. Kadang kan orang, kok saya nggak punya teman ya, saya nggak punya sahabat ya. Si itu kalau ke kafe, aduh rame foto berlima, berenam, berdua-belas. Saya kok nggak punya, saya mau beritahu. Sahabat yang kita bisa cerita apa aja itu nggak perlu 3, nggak perlu 5, nggak perlu 12. Satu aja doa sama Tuhan. Tuhan kasih saya satu orang. Orang yang seperti mewakili Tuhan sendiri. Ya dulu pada waktu saya dengar ini, saya dengar di sekolah teologi ya, dia pakai bahasa mentor. Setiap kita tuh butuh mentor untuk kita tidak dihakimi, bisa cerita, mimpi kita yang gila, mimpi kita yang gede, kita nggak dibilang lu gila ya, lu percaya diri banget loh. Atau pada waktu kita cerita dosa, kita nggak bilang, ya ampun kamu kok kayak segitu bobroknya. Enggak, kita diterima, dikasihi, didoakan, ditemani. Pada waktu itu saya bilang gini, saya angkat tangan sama dosen saya, emang ada ya di dunia ini orang seperti itu? Tapi hari ini ketika saya mengalami Tuhan sendiri, saya berkata, hari ini saya mau jadi seperti itu. Saya mau jadi penyembuh. Karena itu saya harus sembuh dulu. Gitu. Jadi sekali lagi, memang tidak mudah ini kasusnya, mencari seseorang yang benar-benar kita bisa percaya untuk kita bercerita rahasia kita. Tapi saya katakan, doa, minta, dan temukan. Pasti teman-teman akan temukan, teman-teman bisa dipulihkan, teman-teman bisa disembuhkan, sampai akhirnya nggak selesai di sana. Teman-teman yang jadi penyembuh nanti, teman-teman yang jadi mentor orang lain. Gitu kira-kira, Pastor. Wow. Terima kasih, luar biasa. Wow, langsung. Pertanyaan selanjutnya ini, Bu Foni. Ya. Saya mengetahui bahwa orang tua saya berselingkuh. Bagaimana saya harus mengampuni dan tetap menghormati orang tua saya? Wow. Iya, menarik sekali ya pertanyaannya ya. Iya, memang nggak mudah sih ya untuk melihat profil-profil buruk, figur-figur buruk dari orang-orang yang seharusnya kita hormati. Tapi mari melihat bukan hanya dengan perspektif duniawi, tapi juga perspektif surga. Karena kalau Tuhan lihat suami yang berjudi, yang memukul istrinya, yang selingkuh. Kalau Tuhan lihat istri yang hobi shopping, ngomong kasar, yang selingkuh, mempermainkan suaminya. Kalau manusia lihat anak-anak muda yang bandel, narkoba, malam, nggak sopan, itu kita rasanya pingin istri-istri bilang mending saya nggak nikah, ceraiin aja, ya. Selingkuh segala macam, segala bentuk dosa itu kita tuh kayaknya jengkel, gemes. Tapi kalau Tuhan lihat mereka itu beda loh dengan cara kita lihat. Tuhan itu bisa sayang, bisa kasihan. Ada satu pendeta, saya terharu banget ketika seorang nanya, Pastor, kalau ada seorang yang sudah mengasihi Tuhan, sudah pelayanan, tapi dia kecenderungan penyimpangan seksual dan masih belum berhasil untuk sembuh. Gimana itu Pastor? Masa melayani begitu? Masa anak Tuhan begitu? Dia bilang begini, Tuhan Yesus mengampuni dan mengasihani dia. Tuhan Yesus nggak mengampuni tapi kasihan. Maka minta sama Tuhan, kasih aku mata, nggak jengkel sama mama papaku yang selingkuh, yang kasar, yang nggak ada figur seorang papa, seorang mama yang sayang, memeluk, yang rohani, nggak ada kayak gitu semua. Itu kalau kita jadi anak rasanya, mending aku nggak lahir di keluarga ini. Mending aku nggak pernah lihat wajah mama papa aku. Itu manusiawi. Tapi minta sama Tuhan, aku ini juga orang berdosa. Yang kau kasihani, kasih aku hati itu mengasihani apa? Mengasihani mamaku, mengasihani papaku. Karena mereka itu melakukan seperti itu, pasti ada historinya, ada lukanya, ada masa lalunya. Seseorang berperilaku buruk tidak pernah ada satu faktor alasan tunggal. Pasti ada banyak luka, ada banyak hal. Berselingkuh, kasar, itu hanyalah satu cara yang mereka pikir bisa menolong mereka sembuh dari luka-lukanya. Coba perhatikan, kenapa seorang bisa
mencari laki-laki lain padahal punya suami? Kenapa orang bisa mencari istri lain, wanita lain, padahal sudah punya seseorang yang sudah terikat janji? Pasti ada sesuatu. Dia butuh diterima, mungkin dia tidak dicintai dengan sungguh-sungguh, dia merasa kesepian, dia merasa membutuhkan seseorang yang lain. Mungkin ada luka-luka yang kita nggak tahu. Maka yang dibutuhkan kita bukan menghakimi, tapi menghasihani seperti Tuhan. Tuhan kalau lihat orang berdosa itu bukan jengkel kayak kita loh. Kasihan orang ini ya. Harus ditolong sesegera mungkin. Jiwanya itu penting buat aku, jiwanya itu berharga buat aku. Ya ini pasti akan perlu pendampingan yang lebih panjang, tapi yang bisa saya katakan itu pakai perspektif mata Tuhan, mengasihan, berbelas kasihan. Mamaku nih pasti ada sesuatu yang membuat dia berat. Papaku nih, tadi saya lupa ya, tadi yang selingkuh siapa ya? Ya itu, pasti ya. Apapun yang dilakukan oleh orang tua kita, apapun kegagalan mereka butuh belas kasihan Tuhan. Dan kita hadir untuk menghadirkan belas kasihan Tuhan bagi mereka. Dan engkau, teman-teman yang hidup, yang lahir di keluarga yang bermasalah, saya katakan engkau tidak dilahirkan atau ditempatkan dengan tidak sengaja. Bukan kebetulan. Engkau yang mau dipakai Tuhan. Engkau yang mau dijadikan Tuhan alat pilihan untuk memulihkan keluarga. Itu saja, Pastor, yang bisa saya katakan. Wow. Ini benar-benar pasti menyentuh ke hati setiap kita semua di tempat ini ya. Teman-teman semua di rumah masing-masing maksudnya. Nah, Pastor, thank you so much. Dan ada satu pertanyaan ini relate banget dengan struggle anak-anak generasi saat ini ya. Jadi salahkah jika kita meminta waktu pada Tuhan untuk bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita? Gitu kan. Padahal kan kita sering mendengar harus ampuni segera sebelum matahari terbenam atau gimana. Tapi bolehkah minta waktu untuk bisa mengampuni? Gitu. Bagaimana menurut Pastor? Ini itu saya, Pastor, pertanyaannya. Iya. Oh, sorry. Ya kita tuh ya bisa minta apa saja ya, termasuk minta waktu ya. Dan saya cuma yakin begini, yang bisa membuat kita mengampuni seseorang itu cuma Tuhan. Kita nggak akan mampu. Selalu orang tanya sama saya, Ci, bagaimana cara mengampuni? Kok saya sudah ngampuni nggak bisa-bisa gitu loh. Kadang bisa terus saya jengkel lagi gitu. Saya mau bilang, orang yang benar-benar sulit mengampuni itu berarti dia benar-benar terluka gitu ya. Jadi kalau ada hanya dua kemungkinan seseorang itu tidak bisa mengampuni, seseorang itu tidak bisa mengampuni itu seseorang itu bisa mengampuni dengan mudah, itu cuma dua kemungkinannya. Saya mudah banget sih mengampuni, cuma dua kemungkinannya, karena mengampuni itu enggak mudah. Kalau dia mudah, satu kemungkinannya adalah dia nggak sungguh-sungguh terluka, ya tersinggung sedikit lah, terus oke lah udah maafin gitu ya. Atau yang kedua, dia tidak sungguh-sungguh mengampuni. Jadi prinsipnya, kesimpulannya saya mau katakan, mengampuni tidak pernah mudah. Jangan pernah berpikir mengampuni sehari, seminggu, sebulan selesai. Ada yang harus berjuang sampai mati. Makanya ada di buku Dear God ini satu bab yang judulnya adalah peluk aku lagi. Karena ada masa-masa begitu dia hari ini dia bisa mengampuni, aduh kasihan, berbelas kasihan, lega banget dengan mengampuni. Besok teringat lagi, pada waktu teringat lagi sakit lagi, dendam lagi, itu peluk Tuhan lagi. Tuhan, mampukan aku mengampuni. Nangis lagi sama Tuhan. Lalu kita bisa mengampuni lagi. 1-2 hari, jengkel lagi, marah lagi, dia mengkhianati saya, dia merusak hidup saya, menghancurkan saya. Sakit lagi, ingat lagi, peluk aku lagi, peluk Tuhan lagi. Tuhan kasih aku kemampuan mengampuni. Ampuni lagi. Terus begitu, sampai kapan seterusnya. Jadi bisa jadi mengampuni itu adalah sesuatu yang ditaruh Tuhan untuk seumur hidup engkau terus untuk mengandalkan Tuhan. Aku nggak bisa Tuhan. Jadi cuma dua kemungkinan kalau teman-teman bisa mengampuni. Satu, ya nggak terlalu terluka. Atau dua, belum sungguh-sungguh mengampuni. Jadi saya mau katakan, orang yang terluka belum tentu tidak bisa sembuh. Tapi orang yang sembuh belum tentu tidak bisa terluka lagi. Intinya apa? Orang yang pernah mengampuni, dia bisa terluka lagi. Orang yang mengampuni, dia bisa jatuh lagi. Dan itu peluk Tuhan lagi, datang lagi sama Tuhan. Terus menerus begitu. Kira-kira begitu, Pastor. Wow.
Dalam banget. Dalam banget Bu Foni. Dalam banget. Oh, man. Ada pertanyaan lagi Bu Foni, dan ini tampaknya saya mau appreciate ya untuk teman yang berani membuka hidupnya. Beliau berkata begini, saya korban pelecehan oleh om dan sepupu saya. Tapi itu termasuk rahasia terbesar yang membuat saya susah buat speak up ke orang terdekat, apalagi ke orang tua. Rasa malu, rasa tertekan, bahkan ngerasa masih layak enggak untuk dekat sama Tuhan. So what should I do? Gimana Bu? Iya, memang, waduh, itu tuh memang sesuatu yang butuh waktu yang panjang untuk menyembuhkan rasa sakit itu. Belum traumanya, rasa malu tuh biasanya menetapnya tuh lama sekali. Tetapi ya satu-satunya saya mencoba memposisikan diri saya di sana ya, memposisikan bahwa di hadapan manusia itu kita rasanya menjijikkan sekali ya, kotor sekali. Tapi di pandangan Tuhan itu ya kita tuh sungguh berarti, sungguh berharga. Apapun masa lalu kita, sebobrok apapun. Jadi datang sama Tuhan, ya terima bahwa Tuhan, aku ini tidak diterima dunia mungkin, aku bobrok, aku kotor. Tapi aku percaya Tuhan Yesus tuh mengasihi saya, dan sampai di titik kita meyakini termasuk pelecehan seksual itu, orang Kristen atau hamba Tuhan biasa pakai kata diizinkan ya, untuk menutupi kedaulatan Tuhan. Tapi saya mau dengan jujur mengatakan, bahkan kadang Tuhan tuh tetapkan. Bukan lagi diizinkan, Tuhan tetapkan. Berarti Tuhan yang membuat, merancang dosa? Enggak, Tuhan nggak merancang dosa. Bagaimana mungkin sih ditetapkan tapi nggak merancang dosa? Bukan urusan kita. Saya mau tanya, apakah ada sesuatu yang terjadi di dunia ini kalau Tuhan nggak izinkan? Saya pribadi, saya tidak memaksa. Saya pribadi mengangkat tinggi-tinggi kedaulatan Tuhan sampai yang sekecil-kecilnya. Saya belajar tidak lagi pakai kata mengizinkan, tapi menetapkan. Sampai hal apa saja. Hal apa saja. Termasuk saya bertemu dengan siapa, berkata apa, bahkan ketika saya salah melakukan sesuatu padahal saya tidak ingin dan tidak merancang. Bahkan ketika saya masuk dalam kejadian-kejadian saya jatuh dalam dosa. Saya berani mengatakan, dalam kedaulatan Tuhan itu ditetapkan. Tapi kita punya janji yang unik. Bahkan kejatuhan, keburukan, hal-hal yang mempermalukan kita itu pada akhirnya membawa kepada kebaikan. Wow. Saya mau, ini mungkin sisa sedikit waktu saya, mau sharing satu hal yang penting sekali. Hari ini saya pernah sampaikan di camp saya, tapi karena ini pertanyaannya mengarah ke sana, bicara kedaulatan Tuhan sampai sedetil itu. Hari ini misalnya saya bisa berinteraksi dengan teman-teman yang malam hari ini datang. Apakah teman-teman diberkati dengan kesaksian dan sharing saya malam hari ini? Saya mau katakan amin ya. Saya melihat dan saya mau melihat dengan mata iman teman-teman berkata amin. Saya diberkati, Ci. Teman-teman mau tahu alasan kenapa saya hari ini duduk di sini menyampaikan pesan teduh? Saya mau kasih tahu alasan kenapa saya malam hari ini duduk di sini menyampaikan Injil dan pesan teduh. Karena pada tahun 98 saya menyerahkan diri saya jadi hamba Tuhan. Saya mau berjanji menjadi pencerita Tuhan, mengabarkan Injil. Lalu tanyakan lagi, kenapa Cici? Alasan apa Cici? Apa alasan Cici pada tahun 98 menjadi hamba Tuhan, sekolah teologi dan mau melayani? Karena pada tahun 97, di bulan September, seorang hamba Tuhan yang saya kasihi, pembina rohani saya, jatuh dan meninggal dalam pesawat Garuda dari Semarang menuju ke Medan. 222 awak penumpang dan semua awak pesawat mati, meninggal, tidak ada satupun yang selamat. Dan kejadian itu membuat saya dan 6 orang teman saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Jadi sesingkatnya atau kesimpulannya saya mau katakan, setelah 97 sampai sekarang ini sudah berapa tahun. Kalau hari ini teman-teman diberkati oleh sharing saya, maka saya mau katakan, jatuhnya pesawat Garuda tahun September 97 di tebing Sibolangit,
yang membuat 222 penumpangnya meninggal, itu ditetapkan Tuhan untuk teman-teman, supaya teman-teman hari ini bisa dengar firman Tuhan dari saya. Satu peristiwa yang pada waktu itu terjadi, semua bertanya, why? Why? Ada hamba Tuhan, ada kakak rohani saya, ada suami dari seorang istri, ada ibu dari seorang, kenapa? Tapi dari jutaan alasan yang setiap yang dikerjakan Tuhan pasti ada alasannya kan, dan alasannya pasti nggak satu. Tapi tidak semua alasan diberitahukan atau tidak diberitahukan sekarang. Tapi hari ini saya lihat dari peristiwa jatuhnya pesawat yang membuat orang meninggal itu malapetaka, bencana, musibah yang terbesar di tahun itu. Tapi kebaikannya itu meluas sampai di mana-mana. Anda kalau hari ini diberkati, Anda hanya menikmati setitik aja kebaikan dari jatuhnya pesawat Garuda tahun 97. Ada 6 hamba Tuhan yang lain, ada peristiwa-peristiwa yang lain yang terjalin begitu rupa yang saya nggak bisa telisiki dan lacak lagi. Di sana terjadi kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak mungkin bisa terjadi kalau pesawat itu tidak jatuh dan hancur pada tahun 97. Jadi termasuk ketika Anda dilecehkan, Anda dipermalukan, diperlakukan apapun yang buruk pengalaman Anda. Tuhan berdaulat dan Tuhan pasti bawa itu kepada kebaikan. Jadi datang pada Tuhan bilang, Tuhan, apa rahasia dan alasan di balik ini yang aku harus tahu, yang membuat aku harus bangkit, dan aku bersaksi bahwa Tuhan itu hidup. Kira-kira begitu, Pastor. Wow. Bisa tarik nafas dulu dalam-dalam dulu. Wow. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ya. Oke. Untuk Ibu Foni, kalau Tuhan tetap menerima kita apa adanya, bagaimana hukum tabur tuai? Apakah kita akan tetap menerima resiko yang kita sudah lakukan di masa lalu kita? Bagaimana Ibu? Iya, di dalam kekristenan tidak ada hukum tabur tuai. Di dalam kekristenan tidak ada karma. Jadi Tuhan tidak menghukum. Kalau hari ini teman-teman mengalami masalah itu bukan karena dosa Anda. Masalah itu diberikan Tuhan sebagai cara untuk membentuk kita mencapai tujuan Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi dosa itu tidak perlu dihukum, sudah menghukum diri kita sendiri. Karena dosa itu membawa konsekuensi. Dosa itu membawa hukuman buat diri kita sendiri, nggak perlu Tuhan hukum. Tuhan tuh sudah mengampuni kita, selesai, tuntas. Ketika percaya Tuhan Yesus, mengaku Tuhan, engkau mati menghapus segala dosa saya. Dosa yang mana? Yang kecil, yang sedang, enggak, semua. Dosa yang mana? Semuanya. Kalau kita ngomong, oh dosa yang kecil-kecil Tuhan ampuni, tapi kalau yang gede-gede, yang rusak-rusak, oh aku harus berjuang. Saya mau beritahu, jadilah seperti iman, cobalah berjuang. Kalau tidak dengan pengampunan Tuhan, nggak bisa. Jadi dosa itu ada konsekuensinya, dosa itu ada menghukum sendiri. Seseorang yang sudah kecanduan pornografi, narkoba, segala macam, orang tuanya nggak tahu, hidupnya kelihatan di luar baik-baik saja, tapi di dalam dirinya itu batinnya tersiksa loh. Dia rasa ketakutannya, rasa bersalahnya, rasa tidak diterimanya, rasa masa depannya hancur, rasa takut masuk neraka lagi kalau intimidasi, itu sudah menghukum dia. Tapi Tuhan nggak menghukum, karena Tuhan bilang, aku mengampuni, aku mengasihimu, tapi konsekuensinya memang harus dijalani. Ya pada waktu kita tidak benar dalam hubungan seksual misalnya, bisa terkena penyakit kelamin, bisa hamil di luar nikah itu. Tapi saya yakin itu pun tidak mungkin terjadi tanpa kedaulatan Tuhan. Jadi kalau misalnya sampai jatuh dalam dosa lalu mengalami masalah, ya kita berdamai, kita berbalik, kita mencari Tuhan dan percaya. Kalau aku berbalik, ini pun yang tadinya dosa dan keburukan itu bisa di-switch sama Tuhan jadi kebaikan buat saya. Wow. Jadi jangan pernah merasa, apa ini hukuman atas dosa-dosa saya? Tuhan tidak menghukum, Tuhan mengasihi, Tuhan menerima. Tapi konsekuensinya ya tetap harus dijalani. Tapi percaya konsekuensinya juga itu bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Come on. Gitu. Itu kira-kira. Wow. Benar-benar ini menjawab semua
yang jadi pertanyaan selama ini, yang jadi badai di hati, yang mungkin disimpan rapat-rapat tersembunyi, tetapi saat ini dibukakan semua dengan message yang sangat dalam menyentuh ke hati. Terima kasih Bu Foni, thank you so much, thank you so much. Dan teman-teman semuanya, hari ini sudah banyak yang percaya bahwa Tuhan itu tidak terbatas. Amin, tidak terbatas. Nggak sekedar unlimited fire offline ya, maka kita mengalami lawatan Tuhan. No, dimanapun kita berada, Tuhan bisa melawat dan menjamah setiap kita. Dan hari ini, setelah kita mendengar pesan teduh itu, kita sadar bahwa setiap kita butuh disembuhkan, dan setiap kita butuh Yesus. Sebab itu firman Tuhan katakan, datanglah kepadaku setiap yang letih lesu dan beban berat, maka akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan malam hari ini, mari kita mengambil waktu teduh di tempat kita masing-masing. Mari, kalau ada sesuatu hal-hal yang mungkin kita sembunyikan rapat-rapat, tapi hari ini Tuhan sadarkan kita, jangan lelah menutupi semua yang kita tutup rapat-rapat, tapi bukalah di hadapan Tuhan, dan Dia akan memberikan kekuatan kepadamu. Hari ini, Unlimited Fire Present Worship akan menyanyikan satu lagu yang menjadi theme song di Unlimited Fire Synergy, yaitu tentang teduh jiwa. Dan hari ini mari teman-teman semuanya ambil waktu teduh, just worship Him, akui semua di hadapan Tuhan. Segala ketakutanmu, depresimu, kesedihanmu, segala hal yang tersembunyi, buka itu di hadapan Tuhan dan izinkan Dia memulihkan hidup. Mari selama beberapa menit ini enjoy the worship time. Dia biar izinkan Dia menjamah setiap kita di tempat kita masing-masing. Let's worship together. Thank you Jesus. Thank you, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat bertambah banyak pikiranku, penghiburan-Mu senangkan jiwaku. Kau berkata, datanglah kepadaku. Kau berikan kelegaan bagiku. Waktu ku takut, ku percaya. Dalam batinku, ku percaya. Kau tenangkan badai hatiku. Hadirat-Mu ku rasakan. Tenang teduh, hai jiwaku. Ku tahu aku tak sendiri. Saat jatuh, Kau angkatku, pulihkan dan segarkanku. Yesus segalanya bagiku.
segalanya bagiku. Tuhan, Tuhan. Dan waktu ku takut, ku percaya Kau hapus segala air mata dalam batinku. Ku percaya kau tenangkan badai hatiku. Oh, hadiratmu ku rasakan. ada damai dan kekuatan. Tenang teduh hai jiwaku, ku tahu aku tak sendiri. Saat lelah kau kuatku, Saat jatuh kau angkatku, pulihkan dan segarkanku. Yesus segalanya bagiku. Yesus segalanya bagiku. Yesus segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami, Tuhan. Kami nggak bisa jauh dari Engkau, Tuhan. Kami merasakan hari ini, malam hari ini, Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar sedang memeluk setiap kami, Tuhan. We thank for everything that you have done to us, God. Kami gak dapat membalas apapun. Kami gak dapat memberikan apapun, Tuhan. Yang kami tahu, kasih-Mu, pengorbanan-Mu itu lebih dari segalanya untuk kami, Tuhan. Di dalam kondisi apapun, di dalam musim hidup apapun, Tuhan, yang kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami, Engkau selalu beserta dengan kami, Tuhan. Dan seperti yang dikatakan lagu ini, di dalam setiap keadaan apapun, Tuhan, Engkau hadir, Engkau bersama dengan kami, Tuhan. Come on, sing it. di gunung dan sedalamnya lembah, Engkau hadir, Engkau hadir. Amen. Di segala Apapun keadaan yang Tuhan, keadaanku, mau berat ataupun enggak, yang kami mau Engkau putus, kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau ada bersama dengan kami. Di gunung dan sedalamnya lembah, Engkau Yesus, hadir. Engkau selalu hadir. Yesus hadir. Dan di segala rupa keadaanku, Engkau hadir, Engkau hadir. di gunung, Di gunung dan sedalamnya lembah, Engkau hadir, Engkau hadir. Engkau hadir. Di segala rupa keadaanku, Engkau hadir.
Jangan takut, kau beriku kemenangan. Waktu ku takut, ku percaya Kau hapus segala air mata dalam batinku. Ku percaya kau tenangkan badai hatiku. Hadiratmu ku rasakan, ada damai dan kekuatan. Tenang teduh jiwaku, ku tahu aku tak sendiri. Salah kau kuatku saat jatuh, kau rela mengangkatku, pulihkan dan segarkanku. Yesus segalanya bagiku. Yesus segalanya bagiku. Oh, Kau Yesus segalanya bagiku. Gak akan ada pernah Tuhan yang menggantikan pribadimu dalam hidup kami. Engkau segalanya Tuhan. Engkau segalanya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you. Thank you Jesus. Di waktu yang teduh ini, kami minta Ibu Foni untuk berdoa untuk setiap UFers semua yang ada di tempat ini. Bapa di surga, Engkau tahu satu-satu nama mereka, nama partisipan yang hadir pada malam hari ini. Ada yang menangis dengan air matanya, tapi ada yang menjerit dan berteriak dengan cara-cara yang tidak bisa dimengerti dan dipahami oleh manusia. Luka, kepahitan, kemarahan, rasa malu, gagal, berdosa, jijik pada diri sendiri, merasa diri tidak berguna, tidak diinginkan, tidak dicintai, kesepian, hampa, khawatir. Tuhan, Kau tahu mereka satu persatu. Malam hari ini pesan teduh bukan hyper grace, yang karena Tuhan pengampun sehingga kita bebas melakukan segala dosa. Bukan. Malam hari ini bicara tentang hati seorang bapa yang tidak bisa tidak menyayangi anaknya. Melihat anaknya yang terluka, kecewa, penuh pikiran, beban. Tuhan Yesus mengasihani, Tuhan Yesus mengerti, Tuhan Yesus tahu rasanya. Dan Tuhan Yesus ingin menolong, ingin menyembuhkan. Biarlah Tuhan Engkau bekerja malam hari ini, teduhkan setiap hati Tuhan. Sembuhkan setiap hati. Hamba-Mu tahu Injil kasih karunia yang menyelamatkan dan yang mengampuni ini bukan sesuatu yang mudah untuk diterima. Karena dunia mengajarkan yang kebalikannya. Tapi biarlah Roh Kudus yang menginsyafkan dan yang menyadarkan kebenaran
kepada setiap hati malam hari ini yang mungkin skeptis atau merasa ini too good to be true, yang bertanya dalam hatinya, Tuhan, masakan aku yang berdosa seperti ini kau ampuni lagi dan lagi? Masakan aku yang gagal seperti ini masih ada kesempatan lagi? Karena dunia mendoktrinasi mereka dengan cara-cara seperti itu, Tuhan. Gaya hidup yang transaksional. Kalau engkau baik, engkau dikasihi. Kalau engkau gagal berdosa, engkau hancur. Tapi engkau tidak begitu, Tuhan. Engkau Allah yang mengampuni, menerima, memberi kesempatan lagi dan lagi dan lagi. Sampai orang-orang yang berbalik kepadamu, mencintaimu bukan karena takut akan apapun, tapi karena tahu bahwa memang tidak ada cara lain untuk aku bisa berubah selain aku digantikan, diampuni, dan diterima lagi. Roh Kudus, jamah setiap hati anak-anak muda yang ikut pada acara malam hari ini. Jamah, peluk mereka dengan teduh, Tuhan. Mereka yang masih tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah membayar lunas dosanya, Roh Kudus bekerja. Ingatkan firman Tuhan. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil yang akan mengampuni segala dosa kita dan yang menyucikan kita dari segala kejahatan. Jikalau kita mengaku dosa kita dan berbalik, Tuhan itu setia dan adil. Maka Roh Kudus bekerja malam hari ini menyadarkan, kalau darah Tuhan Yesus yang sudah bayar lunas dosa kita masih tidak bisa menyembuhkan dan mengampuni kita, dan kita masih dihukum, berarti Tuhan itu tidak adil. Bagaimana mungkin dosa yang sudah dibayar lunas kita harus bayar lagi? Tuhan Yesus sudah bayar dengan nyawanya, dengan darah. Tapi kita seringkali tidak percaya, kita seringkali gagal untuk memahami kasih karunia dan berusaha berjuang dengan kekuatan kita sendiri, yang membuat kita makin takut, makin menyembunyikan dosa-dosa dan kelemahan kita, dan semakin jauh dari itu. Tuhan Yesus sudah tanggung semuanya, posisi kita aman, sudah dibersihkan, sudah disembuhkan dari semua luka, kepahitan, kemarahan, kehampaan, kekhawatiran, sudah ditanggung, dijamin aman dengan darah Yesus. Dan sekarang hidup kita dalam menghidupi anugerah dan kasih karunia-Nya, dipanggil untuk menceritakan dan membagikannya kepada orang-orang yang masih mencari penerimaan, masih mencari pengampunan, masih mencari orang yang mau mengasihinya lebih dari itu. Dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan kalau kita sendiri belum bisa menerima kasih karunia. Dalam hari ini biar Roh Kudus bekerja, setiap kita sekali lagi terima, pahami kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, mati menebus segala dosa kita dan memberikan segala yang terbaik buat hidupmu dan masa depan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Teman-teman, saya ingin sharing sesuatu. Seminggu yang lalu, atau tepatnya mungkin saya seharusnya tidak di sini. Saya mungkin harusnya tidak bisa hadir dan bersama dengan keluarga karena mereka sedang recovery. Dan saya ingat di hari Minggu, saya menemani anak saya. Waktu itu dia panas 39 derajat. Dia panas, demam dari siang, naik turun sampai pada malam hari, tepatnya jam 00. Kami bawa ke rumah sakit. Ada satu hal yang terjadi waktu itu, waktu dia mau diinfus dan mau diambil darahnya, ekspresinya pasti takut. Anak saya mau umur 8 tahun. Yang saya kerjakan waktu itu adalah saya ngomong dengan dia. Nama anak saya Shalom. Shalom, jangan khawatir, Papi nggak akan ninggalin kamu. Papi selalu ada sama kamu. Saya tahu dia sakit, tapi itu yang membuat dia kuat. Ketika saya mengucap kata-kata itu, di waktu yang sama, seakan-akan Tuhan juga berkata dalam hati saya, aku juga Bapak yang tidak pernah meninggalkan kamu. Hari ini, mungkin hidupmu sedang terluka.
sedang sakit. Ada trauma di masa lalu. Satu hal yang saya ingin tekankan, kalau bapak yang tidak sempurna ini berkata kepada anaknya, aku selalu bareng sama kamu, aku nggak pernah ninggalin kamu. Apalagi bapak kita di surga yang sempurna, dia tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Teman-teman, bolehkah saya berdoa buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami, bahkan anak saya ketika harus mengalami PCR, harus disodok pun, apa yang buatnya dia kuat? Satu hal, ketika dia lihat papinya di sebelahnya, itu yang membuatnya dia kuat, yang membuat kita kuat menghadapi segala pergumulan, persoalan, trauma, apapun itu. Ketika engkau tahu ada Yesus yang berjalan bersama dengan kamu, dan engkau tahu bahwa engkau nggak pernah sendiri. Sekarang saya sedang istri dan anak sedang recovery, dan saya harus ngungsi di salah satu hotel dekat rumah, dan saya alone sendirian. Tapi tahukah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Bahkan saya mendapatkan revelation, pewahyuan, dan saya banyak pelajaran yang saya dapatkan bersama dengan Tuhan. Kita nggak pernah sendirian, ada Tuhan. Mungkin hari ini teman-teman yang sedang mengalami masalah seperti itu, bolehkah pejamkan matamu sebentar aja? Saya bisa merasakan ada hadirat Tuhan yang begitu kuat, begitu luar biasanya. Pejamkan matamu, dimanapun kau berada, dan kau merasakan bahwa aku ini sakit, aku merasa aku alone, sendirian. Hari ini Tuhan berkata kepadamu, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan kau, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan kau sendirian. Pejamkan matamu dan kau angkat tangan. Izinkan saya berdoa buat Anda. Tuhan mau berdoa di dalam nama Yesus, buat setiap Reviewers yang sedang mungkin punya pengalaman yang begitu menyakitkan, tidak bisa mengampuni, belum bisa move on dari rasa sakit dan khawatir apapun itu. Tuhan, kami sepakat berdoa buat teman-teman di sana yang sedang mengalami rasa seperti itu, yang mengalami kesepian, yang tidak diterima oleh orang-orang. Tuhan, berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, hari ini balut setiap luka batin mereka. Tuhan, mari jamah Tuhan, mari Roh Kudus jamah mereka tanpa terkecuali. Katakan kehadiran-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa melaluinya dengan cara sendirian. Yang kami butuhkan satu, ada Yesus, ada pribadi-Mu yang berjalan bersama dengan kami, ada pribadi-Mu yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari jamah Tuhan, mari jamah Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar pemulihan, kesembuhan terjadi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus.